Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul untuk mendalami sabda Tuhan dengan tema iman yang bertumbuh dalam kesulitan. Oleh karena itu, mari kita awali pendalaman iman ini dengan menyanyikan lagu. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini, karena Engkau memanggil kami untuk datang dan mendengarkan sabda. Dalam perjalanan hidup kami sering dihadapkan pada berbagai kesulitan, pergumulan, dan penderitaan. Bimbinglah kami selalu melalui pendalaman iman ini, agar sabdamu meneguhkan hati kami dan menumbuhkan harapan baru di tengah segala kesulitan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita bersama-sama membuka kitab suci Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita bersama-sama membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Angin ribut diredam. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengumpulkan taufan sangat dahsyat, dan ombak menumpul masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di bumi di sebuah bukit. Maka murid-muridnya bangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita bisa." Ia pun bangun, menghadir angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membacanya sekali lagi dan merenungkan ayat-ayat yang berkesan dan menyentuh hati kita, lalu kita sharingkan bersama.
sini untuk berbagi pengalaman sesuai dengan ayat kitab suci yang kita baca. Mungkin dari saya terkesan dengan ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dari pengalaman saya masuk asrama, saya kira setelah masuk asrama itu nanti sendiri, tidak ada teman. Setelah masuk asrama, banyak teman. Sampai sekarang sedikit lagi kami sudah mau turun PKL. Nanti sudah pasti kami bisa dengan kawan-kawan. Pasti masuk kembali kami sudah tidak sama sih. Ya. Nanti semua masing-masing. Ya, tugas. Mungkin hanya itu saja. Baik, terima kasih. Dari cerita kakak tadi, tidak selamanya kita hidup di asrama itu tidak baik. Memang kita banyak teman, tapi kita dengan tujuan masing-masing. Ada yang kita punya tujuan masing-masing. Mungkin setelah nanti PKL kita mengajak kita ke cita-cita masing-masing. Kita lebih fokus dengan kita punya tugas, kita punya kewajiban kita di sekolah. Kita lanjut. Setelah kita merenungkan sabda Tuhan, sekarang kita merencanakan aksi nyata. Aksi nyata ini tidak harus kita kerja atau bersihkan apa, tetapi kita menjalankan seperti yang ada dalam tema iman yang bertumbuh dalam kesulitan. Misalnya kita mengalami kesulitan, kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, atau itu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Mungkin aksi nyatanya seperti itu. Setelah kita merencanakan aksi nyata, mari kita berdoa spontan dalam hati kita masing-masing. Kita satukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui sabda-Mu hari ini. Dalam kisah Yesus yang menenangkan badai, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap badai kehidupan. Semoga sabda yang kami renungkan hari ini berakar dalam hati kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.